Diiklanin lagi Julnya. Dikasih, digrafir nama kata juragan. Pas sampai rumah, gue buka, gue posting, gue tag tuh Julnya sama hashtag Jul. Nggak sampai berapa detik, hilang langsung logout. Nggak bisa login lagi, iya. Gue email, Instagramnya juga nggak bisa. Sama sekali? Sama sekali. Dan lo juga nggak ngajuin apply apapun untuk dihidupin lagi kemarin si Faruk? Nggak ngerti gue masalahnya, gue nggak ngerti. Bahkan juragan vapor gue yang udah 49 ribuan atau 50 ribuan follower itu hilang juga. Gue juga gak tahu tuh hilang gara-gara apa tuh akun toko. Dan gue gak ngerti cara balikinnya seperti apa. Mungkin karena lo gak ngerokok. Karena kayaknya yang ngerokok fine-fine aja tuh. Jadi mulai nih kan udah dibelokin, masukin lagi, belok masuk lagi. Emang gatel dia. Enggak, ya karena gini. Kita kan selalu beranggapan bahwa vape ini adalah sebuah produk yang sifatnya solusi. Kembali lagi ya, solusi. Solusi untuk menggantikan rokok atau bahaya dari rokok. Tapi kalau kemudian ternyata para pelaku industrinya masih merokok, kan sebenarnya kehilangan purpose ya. Kehilangan maknanya, kehilangan soulnya, kehilangan jiwanya. Dan banyak teman kita yang akhirnya sebenarnya masih jadi seorang perokok tapi terjun di industri vape ini. Nah, lo tuh tahu tuh siapa aja sih? Banyak lah, teman-teman motoran gue juga sama banyak. Ya salah satunya kalau sebut nama aja. Gini, sebut merek aja boleh apalagi sebut nama. Ya, Eca salah satunya, Henzo. Bahkan brewer gue sendiri sih kan juga masih balik lagi ke rokok dan sebagainya gitu loh. Maksud gue tanya nih, kalau oke lah pedagangnya, ini kita bahas satu-satu ya. Ini dari sisi brewer dulu nih, yang bikin liquid. Ya, yang bikin liquid brewer. Brewer banyak nggak yang masih ngerokok? Banyak banget. Nah, tapi kalau gue ngejawab, gue kan nggak punya kapasitas karena gue bukan brewer. Betul. Nah, sekarang alasannya apa? Gue bilang, kok lu masih ngerokok lagi sih? Gimana lu bisa menciptakan satu liquid kalau misalnya lu sendiri masih ngerokok? Alasannya selalu bilang kebas. Nggak bisa ngerasain liquid kebas lagi. Nih vape tang. Gue gak ngerti maksud dia kebas seperti apa. Yang jelas. Soalnya mereka sehatnya nanggung, Van, gak kayak gue. Nah, gak cukup olahraga, gak cukup air putih. Ya kalau gue kan sehatnya gak nanggung. Oke. Ya kan? Lagi ya. Nah tapi gue gak tahu. Nah lu sendiri kan juga ngebrew kan, maksud gue. Boleh gak jawab pertanyaan gue ini gitu loh. Nah tadi kan lu korek gue, sekarang gue korek lu balik nih. Boleh gak lu jelasin sebenarnya apakah kalau di saat kalian nge-R&D satu produk itu harus dibarengin dengan rokok supaya lu bisa. Gue gak pernah sama sekali. Modal gue yang paling kuat adalah air putih yang banyak. Oh, air putih aja udah cukup? Air putih yang banyak. Karena kan kita, harus kita akuin kan kita akan menghirup biji-biji dengan konsumsi yang mungkin jauh lebih banyak ya. Betul. Sebelum nikotinnya misalnya kita campur. Masing-masing brewer punya metode lah. Iya. Misalnya. Itu kan menyerap air kan sehingga kering mulut. Betul. Nah, kata-kata kebas itu menurut gue karena ya lo kekurangan cairan sehingga reseptor rasa lo mau gak mau tidak bekerja dengan baik. Oke, solusi lo pakai air putih. Ya iya. Lo minum air putih aja udah cukup gitu ya? Cukup. Oke. Ditambah dengan olahraga, nge-gym seminggu 4 kali, 5 kali, makan makanan yang sehat. Bicepnya lihat dan tuh. Kemudian, nunjuknya gini. Nah, sekarang gini Van. Karena vape adalah solusi kesehatan, ya menurut gue. Tapi vape itu bukan satu-satunya solusi kesehatan. Betul. Semuanya gak boleh nanggung menurut gue. Betul. Lo mau being healthy karena apa? Karena lo pengen punya kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga lo. Betul. Nomor 1 itu kan. Betul. Nah, kalau lo cuma ngandelin vape tapi terus masih ngerokok, terus kualitas hidup lo apakah lebih baik? Ya mungkin mereka punya insurance kali ya, gue gak tahu juga ya. Lo yang jual lagi asuransinya. Gak lo lihat dong di list lo. mereka salah satu downliner atau member lo bukan? Enggak juga, enggak begitu. Nah gue cuma berpikir dari sisi logika aja nih kalau untuk ngebrew ya. Ini koreksi kalau gue sotoy. Gini. Gak lo banyak sotoynya tapi. Iya gak apa-apa, ini sotoy nih. Ini. Kita ngerokok nih ya. Terus kita bikin satu produk. Kita bisa mengklaim produk ini enak nih. Gue bikin produk ini enak. Enak dari mana? Sementara lu gak bisa pakai produk lu untuk menggantikan rokok lu. Nah. Itu pertanyaan gue, enaknya tuh gimana gitu. Gue suka banget nih, ini bener Bener seharusnya kalau emang nilai utamanya adalah untuk menggantikan rokok.
Buktiin dulu. Produknya harus bisa menggantikan dia sendiri. Yes, itu dulu. Kalau dia bisa, seorang perokok bisa menggantikan rokoknya dengan produk yang dia ciptakan, itu baru gue bilang solusi. Apa kabar kalau misalnya teman-teman yang bukan smoker aktif gitu loh. Berarti kan dia akan lebih dapat ekspektasi rasa yang lebih gitu loh. Dibanding yang perokok aja bisa, ya kan. Apalagi yang smokernya cuma sosialita deh gitu kan. Itu maksud gue kuncinya di situ sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu bilang gara-gara mencoba liquidnya terus akhirnya jadi kebas, rasanya nggak nampol, habis makan harus ngerokok, tetap ini berarti produk lu sendiri juga nggak. Kebalik loh, gue kalau habis makan harus minum gue. Oh gitu ya. Iya, dia rokok dulu kali ya. Enggak, kalau nggak seret lah. Habis makan ngerokok, habis ngerokok makan tuh minum. Masih ada ini cuminya di dalam gitu. Nah itu dari brewer ya. Nah dari pedagangnya sekarang. Nah itu dari brewer oke lah ngumpet, nggak terlalu kelihatan. Brewer kan hanya menciptakan, nggak bisa menurut gue. Karena lo naruh jiwa lo di liquid lo kan seharusnya. Ya kalau harusnya itu harusnya. Tapi kan kita lihat dari sisi netizen yang lihat atau vapers yang lihat secara langsung gitu ya. Nah yang paling langsung dilihat itu adalah si pedagangnya atau pelaku industrinya itu yang kayak importirnya atau distributornya atau orang yang mengimport produk bilang mengklaim ini produknya iklannya gila-gilaan gitu, bayar influencer. Bisa menggantikan rokok. Apapun. Makanya kenapa orang sekarang bosan pakai vape? Salah satunya itu. Dia sendiri nggak make produk dia. Sementara dia bilang, berhasil meyakinkan orang bahwa dia aja sanggup bertahan. Diri dia sendiri aja nggak bisa make produk dia sendiri. Yang dia bilang itu bagus dan bisa menggantikan rokok. Apalagi orang lain gitu loh. Udah selesai iklan, tutup iklan langsung sebat. Ya orang udah itu sebatnya di sosial media lagi. Kan anjing gitu begitu kan. Yang ribet tuh bukan apa Om Eko. Kata anjingnya gak usah dititin ya. Oh iya. Nah udah itu yang gue sebel itu teman-teman followers ini nge-DM. Om Ivan lu lihat itu. Nih dia bikin story, lu lihat di atas meja rokok tuh. Lu lihat tangannya tuh, jarinya tuh megang rokok. Ini apa? Depan kita berkoar-koar bahwa ayo kita stop smoking, start vaping, atau vapers is healthier than smoking, atau apapun lah tagline-nya mereka. Tapi mereka mengupload itu di sosial media gitu. Itu kan jadinya percuma kita nih berdua nih bikin podcast atau apa, atau teman-teman influencer kita menyuarakan jangan lagi ini harus ganti dan sebagainya, pakai vape dan sebagainya. Percuma gue bilang. Kalau nggak satu suara. Iya. Ya ini kan nggak satu attitude. Ya attitude lah ya, benar. Satu attitude. Nah ya kita kan harus disupport semua gitu. Dari brewing, dari importir, sampai. Gue suka tuh topi lo tuh smoking kills. Oh iya pasti, karena gue ngelihat bukan masalah harganya, tapi tagline ini bagus banget. Itu emang murah? Hah? Emang itu murah? Nggak mahal juga, tapi nggak murah juga gitu. Iya berapa? Enggak. Udah itu bukan channel Fernando Hula Hula ini. Enggak, gue mau tahu aja berapa harganya. Ini berapa ya? Ini 1,5 juta kalau nggak salah. Gila. Nggak gila, lu mah ngeledek. Pantesan aja dia udah gak mau disampaikan mahalan ini lu nih tuh. Ya emang iya mahalan itu emang. Pantesan dia udah gak mau lagi berada di balik etalase ya. Topinya 1,5. Enggak begitu. Ini beda konten loh. Ini bukan outfit lu berapa duit nih, bukan nih. Tapi enggak. Apa yang lo pakai hari ini itu statement lo. Oh iya, emang gue persiapkan. Tadi gue tanya bini gue, yang aku pakai baju apa ya? Aku pakai baju Kata Juragan atau gimana, atau pakai baju RNV atau gimana, atau pakai baju brand lain atau enggak, orang udah tahu kamu juragannya katanya. Ngapain kamu mau iklan lagi katanya. Oh ya udah, gue mau ada yang lain lah. Gue lihat, oh ini stop smoking kill, ini bagus banget. Ya udah gue pakai, satu set gue pakai, makanya biar dilihat juga gitu loh. Dan lucunya Vape Fair tahun lalu ya kalau nggak salah, gue berkunjung ke salah satu booth ini pemain rokok sebenarnya, tapi oh, ya? Dia ada. Dia main di pot. Mipot. Oke. Mipot ini ownernya, ini belak-belakan ya. Sorry nih kalau gue belak-belakan. Dia mencoba opportunity untuk berbisnis di bisnis vape. Nah, gue bilang nih, cerita lagi nih. Produk di branding sedemikian rupa sampai keluar duit banyak dan sebagainya. Dia berasal dari pemain rokok. Nah, gue datang dong. Gue barengan teman gue. Bang, topi lu tuh lepas katanya. Itu tuh lu tahu sendiri tuh bos apa katanya. Lu depan dia smoking kill, dia jualan itu katanya gitu. Nah gue bilang, gue bodo amat gue bilang. Nah itu juga gue bilang,
Kenapa produknya mati hari ini? Karena nggak ada nyawanya. Dia nggak nge-vape. Dia tidak nge-vape. Dia tidak nge-vape. Bukan gue bilang lu boleh berbisnis di bisnis vape, tapi lu harus nge-vape. Enggak juga begitu sih, tapi ya itu esensinya Om. Lu juga jangan hanya meraup duit orang, tapi lu harus rasain juga. Kalau misalnya nih vape nih rusak atau jelek, mati bareng-bareng gitu. Jangan mati sendiri gitu loh. Jangan mati kita yang mati, lu nggak mati. Bukan begitu juga. Maksudnya lu harus ngerasain apa yang orang lain rasakan. Experience-nya harus nyampe gitu. Iya dong. Lu bisa mengklaim bahwa produk ini lebih sehat, lu sendiri nggak pakai. Nah, buat apa gitu loh. Terus lu pikir gue nggak gatel nih kalau lihat orang ngerokok gitu depan temen gue misalnya lagi ngerokok. Gue rasanya kadang-kadang pengen cobain satu batang lah gitu. Tapi gue mikir lagi, gila 7 tahun di industri ini gue berdiri ya. Gue mempertahankan supaya gue nggak ngerokok. Supaya gue nggak balik lagi ke rokok. Kalau hari itu gue ambil 1 menit untuk ngerokok, hancur gue bilang ini. Apa yang udah gue pupuk sekian tahun, hanya dalam 1 menit gue isep 1 batang rokok, itu udah nggak beres, udah selesai tuh. Udah. Banyak orang yang merasa bahwa perdebatan antara bahwa boleh ngerokok atau enggak itu adalah masalah sepele. Tapi menurut gue sebenarnya value utama dari rokok itu adalah masalah kebaikan menggantikan. Karena ingat ya, 230.000 orang meninggal tiap tahunnya. Dan ini data WHO loh. Tiap tahunnya akibat kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Ini bukan masalah sepele. Ada orang bilang, satu kematian itu sebuah kedukaan. Kalau jumlahnya banyak, itu jadinya statistik. Tapi kalau menurut gue, ingat gak dulu tahun 2004, kita semua menangis karena 200.000 orang meninggal karena tsunami di Aceh. Ya, kenapa kita sekarang nggak melakukan hal yang sama ketika 230.000 orang meninggal di saat yang bersamaan di tiap tahunnya dengan angka yang sama? Ini kan sebenarnya jadi hal yang aneh sebenarnya menurut gue kalau kemudian dianggap perdebatan antara bahwa seorang vapers itu boleh ngerokok atau hybrid atau enggak itu jadi hal yang sepele. Karena menurut gue nggak sepele ketika kita bicara 1 orang meninggal itu menimbulkan kedukaan buat anaknya, istrinya, suaminya, kakaknya, abangnya, teman-temannya, goncangannya bukan goncangan biasa. Buat kalian yang sudah pernah merasakan kehilangan seseorang, kalian tahu bahwa satu kematian itu adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan dan bisa sangat mengguncang hidup kalian dalam sekejap. Betul. Gitu ya. Dan gua rasa vape itu bukan berarti untuk menyelamatkan kalian dari kematian. Kematian itu adalah suatu hal yang pasti gitu ya. Ikhtiarnya. Tapi mati dalam kondisi terbaik kalian itu kan yang sebenarnya yang kita cari ya. Betul. Itu ya yang kita cari. berusaha kan. Ya. Kalau udah tahu itu ada nggak yang lebih baik, yang mengurangi dan sebagainya. Ya itu namanya ikhtiar gitu. Iya betul. Ya itu yang harus dilaluin, harus dilakukan gitu. Kalau kita nggak peduli, berarti kita nggak peduli sama orang sekitar kita, betul, keluarga kita dan orang tua kita dan sebagainya gitu loh. Nah, sayang. Van, ya kan sebenarnya nilai-nilai yang utama ini banyak juga yang nggak orang pahami, terutama para pelaku industri baru nih, apalagi ya pelaku industri ini gue nggak membatasi dari brewer, produsen, distributor, sama retail lah, termasuk buzzer bahkan. Oke. Banyak buzzer yang kemudian muncul juga. Ya nggak paham nilai-nilainya ya. Arahnya ke situ lagi ya. Oke. Terus lanjut. Gak paham nilai-nilainya bahwa sesungguhnya apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka posting itu selalu punya nilai yang jauh dibalik dari cuman sekedar jualan muka cakep, tete gede atau bahkan sekedar nama besar atau jumlah followers. Iya. Gitu loh. Betul. Menurut lo kan salah satu orang yang pernah jadi buzzer dan sekarang mengorganize berbagai macam influencer. Oke. Gitu loh. Menurut lo kayak gimana sih sekarang anak-anak baru ini di industri kita ini? Star syndrome. Tidak tahu diri. Mungkin dua kalimat itu yang paling tepat kalau gue bilang sekarang. Terserah ini siapa luka dia perih ya kan. Jadi kenapa 2 bulan terakhir ini baru 1 bulan lebih sebenarnya. Gue meng-create satu grup buzzer. Karena gue ngelihat grup buzzer sekarang itu udah melenceng. Bukan hanya mengiklankan produk,
Tapi ya tadi itu gue bilang tidak tahu diri. Ya. Tidak tahu dirinya apa? Merasa baru dapat barang endorsan, berasa kayak udah wah bintang, superstar gitu ya kan. Wah kalau nggak lewat gua nggak laku nih barang nih, kalau nggak diposting sama gua nggak laku dan sebagainya. Dan itu belum seberapa duitnya. Gua nggak nyalain untuk cari nafkah di sini. Tapi lu mau numpang cari nafkah di industri ini. Effort lu apa satu? Tujuan lu apa juga? Kalau lu peduli sama industri ini, duit itu belakangan. Dia akan ngikutin kalau lu udah ada prestasi. Tapi kalau belum ada prestasi, saran gue, lu bangun dulu. Lu kasih lihat effort lu. Lu ngapain di sini mau jadi buzzer? Bener-bener pengen industri ini berkembang lagi. Supaya orang pesan apa moral kita mengiklankan suatu vape itu nyampe nggak ke publik gitu loh. Ke masyarakat. Bahwa pakai vape itu lebih bagus dibanding merokok. Nah kan harus sampai situ dulu tuh. Nah jangan dilihat masalah uangnya dulu. Uang mah belakangan. Kalau lu udah terkenal mah lu tinggal nyetel duit. Itu pasti datang. Orang pasti akan butuh sama lu. Tapi kalau sekarang menurut gua buzzer-buzzer nih pesan gua sama buzzer-buzzer lain ya. Terutama buzzer gua sendiri di Juraganers. Jangan sampai taruh materi itu di awal. Di awal. Ya nggak boleh. Betul. Tujuan lu gabung jadi grup buzzer di tempat gua atau dimanapun ya. Itu pertama, lu bukan taruh duit di depan. Tapi taruh hati lu dulu. Kenapa? Bukan masalah, ini rantai nih. Gue bilang ini rantai. Kalau produsen menciptakan satu produk. Dan dia disupport oleh buzzer. Diiklankan oleh buzzer. Dan berhasil. Ya, berhasil di pasar. Diserap oleh masyarakat. Itu nanti berarti kelangsungan hidup produsen ini akan berlanjut dong. Ya. Bener dong. Nah jangan sampai ini mati di tengah jalan gara-gara buzzer. Gara-gara terlalu barbar, terlalu norak, alay dan sebagainya. Terus cara kerjanya nggak terorganize dengan baik gitu loh. Asal dapat barang. Atau bahkan merasa sombong karena dapat endorsan dari brand terkenal gitu kayak ya. MK gitu ya. Ya memang itu salah satu Om. Salah satu. Kalau brand besar itu sampai ada satu dua buzzer yang ngerasa tergabung di brand besar itu besar kepala ada. Pasti ada. Karena itu buat dia itu value. Tapi tidak buat orang lain. Menurut dia gabung di let's say MK ya kan. Lu pikir dengan lu bergabung di MK, lu berarti mensukseskan semua produk yang ada di lu kontenin. Enggak, belum tentu. Bahkan sekelas Dupe pun kita bayar untuk fotografi dia. Belum tentu produk gua laku. Iya. Enggak dikit loh keluar duitnya, Pe. Ya, belasan juta juga, Pe. 20 juta ada kali sekali keluar produk. Udah pasti laku gak? Kagak, belum tentu. Nah tapi maksud gue gak. Lu bayar segitu ke Dupe, gue gak segitu. Oke, gua notes ini. Nah, jadi bukan masalah harganya, tapi masalah bagaimana lu mengorganize satu komplotan apa nih? Talent lu nih. Jangan sampai ini hanya karena duit, udah itu lu mengabaikan nilai-nilai yang lu harus sampaikan gitu loh. Jangan sampai cuma dapat duit, posting, selesai. Iya. Nah, karena lu harus mikirkan juga afternya apa nih. Sebelum launching, sampai setelah launching gitu loh. Nah, jangan sampai orang pas belum launching, lu gembar-gembor bilang nih enak, bla 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 dan sebagainya. Terus launching, orang beli. Setelah itu lo hilang. Nggak diiklanin lagi dan sebagainya. Cuman gara-gara terima duit gitu loh. Terus tiba-tiba hilang, nggak dikasih tahu dan sebagainya. Itu buat gue sayang. Industri ini jangan dirusak dengan cara begitu. Kalau lu memang taruh hati, berarti lu menghargai satu produk yang lu berasa lu tanggung jawab dengan produk itu. Baik itu sebelum launching, setelah launching dan setelah launching, lu goreng terus. Lu goreng, tapi lu juga harus jujur. Jangan juga gini nih, maksud gue nih. Jangan juga produk gak enak dibilang enak. Gara-gara duit. Ya, semua sekarang lagi ngerjain. Yang penting ada duit Om. Lu kasih gue duit, lu kirim barangnya, gue bilang enak gitu. Akhirnya apa? Kekecewaan di masyarakat atau vapers. Termakan iklan katanya enak, pas beli gak enak, gak sesuai ekspektasi. Itu nggak bagus loh menurut gue. Nggak jadi koreksi buat brewernya. Nah, kenapa buzzer pun harus menyuarakan sejujur-jujurnya? Penting. Kalau lu nggak bisa ngomong jelek
atau ngomong nggak enak, tapi lu harus kasih tahu. Tidak perlu bilang enak, tapi lu menjelaskan deskripsinya apa aja udah cukup deh menurut gua gitu. Kalau lu belum sanggup untuk bilang nggak enak, karena enak dengan nggak enaknya lu itu kan versi lu ya kan, belum tentu orang lain ngerasakan hal yang sama, bisa jadi orang lain juga cocok ya. Tapi sebisa mungkin jujur dalam berkomentar atau jujur dalam memberitakan satu produk supaya si brewernya juga terkoreksi. Oh ternyata ininya ya oversweet, oh ininya, oh nikotinnya terlalu kenceng atau ini nikotinnya nggak berasa atau rasa dengan deskripsinya nggak sesuai. Nah akhirnya kan jadi koreksi buat dia mengeluarkan produk berikutnya. Betul. Jangan kayak RDA yang waktu itu gue ngomong gitu loh. Gue bilang gak enak ngerasa tersinggung. Apa? DJ RDA dulu. Ya DJ RDA. Yang waktu itu lo ribut sama Pak Ijo ya? Pak Ijo cuma salah satu influencernya. Itu kalau gak salah siapa sih? Siapa ya gue lupa. Itu orang Surabaya semua tuh. Jadi ya maksud gue lu punya kita sebagai teman gitu loh. China mau keluarin produk buat lu. Lu kasih dong sampel ke teman. Kalau gak kasih lu kelilingin deh. Lu punya teman-teman. Teman-temannya juga harus jujur. Jangan ngelihat nih produk duit gitu loh. Duit mah belakangan. Kalau nggak enak jangan bilang enak. Jangan lu bikin supaya itu jadi enak. Lu dengan akal-akalan lu pakai coil ini supaya enak. Atau posisi coilnya harus begini. Ternyata kita juga ribet gitu loh. Vapers ya. Dari IO atau dari pot mau pindah ke RDA. Itu maunya simple. Ingat kuncinya maunya simple. Jangan sampai kita bikin ribet. Produk itu udah belum siap. Tapi kita udah launching. Dengan embel-embel nanti pada saat orang beli, lu salah pasang, salah setting, kawatnya nggak pakai punya gua, makanya pakai punya gua. Itu jangan seperti itu juga. Kalau punya temen di sekitar, kasihlah teman-teman tuh coba. Nggak usah kasih ya, lu kelilingin aja. Kita terima kok, nggak masalah. Tapi jangan sampai nanti disalahin atau kita kritik, lu nggak terima. Nah industri ini nggak akan berkembang kalau kita nggak bisa terima kritik. Nah gitu, mungkin gara-gara gue sarkas kemarin ya kan. Gue salah, gue minta maaf. Tapi ya itu gue gitu loh. Suka gak suka itu gue. Peduli gak peduli, ada gue di sini ada pengaruh. Nah jadi kalau misalnya gak ada orang kayak gue, mungkin kalian juga los-los aja. Ya, mungkin itu juga yang bikin akhirnya Juragan Vapor sepi, karena udah gak ada lo. Bisa jadi ya, bisa jadi. Orang bosen gitu lihat vaporisannya, aduh lembek-lembek gitu. Ya, gue punya 3 pertanyaan buat lo. Oke, 3 nih. Oke. Jawab singkat aja ya. RDA atau POTS? RDA. Weh, karena lo penggemar flavor ya. Iya. Penggemar flavor nih. Seninya di situ. Seninya di situ. Oke. Pertanyaan kedua. Aduh, gue lupa lagi tadi. Singkat kan, lu tantangin gue jawab. Dia nge-like mau iklan sebenarnya dia tuh. Enggak, bukan. Pertanyaan kedua, ya. Surya atau Abi? Surya. Oke. Dekat bisa main Get Rich. Oke, terus? Artinya lo musuhin Abi atau gimana? Enggak juga. Lu jangan kayak gitu. Enggak juga Om Abi Vape temen. Oke. Dot mod atau Hexom? Apa? Dot mod atau Hexom? Dot mod atau Hexom? Kan secara mod ya. Gue suka Hexom. Oke. Sekarang lo akhirnya suka Hexom? Enggak. Anak Hexom gak kenal gue. Anak Hexom gak kenal gue. Jadi hanya segelintir yang tahu. Sebelum gue memposting komparasi antara Hexom dan Billet Box. Billet Box waktu itu. Ya, karena dari zamannya Dimas keluar Hexom Garuda emang gue gak punya. Gue juga punya. Suicide Bunny V21 punya dulu. Masih Hexom gak bisa berdiri nih. Masih miring-miring begini tuh. Udah punya gitu. Dan gue juga pakai Hexom kok. Gue beli di Vape Zoo yang ada grafir Juraganers. Nah cuman. Yang lokasi Kanji juga. Iya Juraganers Anji benar. Nah itu juga gue udah pakai Hexom. Bukan gue gak suka Hexom tapi gue butuh jujur. Cuman makanya gue bilang Indonesia ini belum siap. Kalau dikritik gitu. Waktu itu kan yang lo kritik. Tidak adanya perkembangan teknologi yang. Bukan. Gue bilang jangan ngaku sultan kalau baru punya Hexom. Oke. Nah karena Hexom itu gue pukul rata. Hexom itu menurut gue satu brand yang ibaratnya semua orang bisa beli itu di harga 2,8 sampai 3 juta sekian. Itu standarnya gitu loh. Kalau dibandingin sama zamannya Carlos Creation mah jauh ya. Ya iyalah gitu loh. Nah cuman tapi Hexom luar biasa brotherhood. Saudara kita ya. Sayangnya
Justru menurut gua yang luar biasa dari Hexom satu lagi nih Van. Hmm. Ternyata yang loyal, yang sekarang bertahan Yeah. di industri vape yang tetap kekeh untuk tidak switch balik ke rokok, mungkin sebagian besar anak-anak Hexom. Betul. Karena udah beli modnya mahal dan otomatis dia harus belajar coiling loh Van. Oh iya dong. Iya nggak? Benar, mereka harus kuasai. Harus kuasain banget. Itu makanya gue bilang itu patut dicontoh. Cuman yang nggak boleh dicontohnya itu adalah Foxy nggak boleh dicontoh. Apa? Wah, lu sih bener-bener bukan gitu. Maksudnya abis Mike ngeluarin produk pertama banyak rusaknya, berarti kan nggak boleh dicontoh. Emang? Mike dia yang mancing Mike. Enggak lah. Yang nggak boleh. Mike lagi pusing dia katanya. Druga V2-nya lagi susah masuk. Ya, nggak apa-apa. Itu karma kali gara-gara V1, gara-gara Foxy-nya banyak yang rusak. Nggak juga lah, mungkin momennya corona aja kali. Ya, Druga mah pasti ada di hati orang pasti. Ya. Ya satu tadi gue mau lurusin, yang nggak boleh dicontoh dari Hexom itu adalah karena saking solidnya, jadi kadang keras. Oke. Ya terlalu keras dalam artian punishment yang diberikan, sanksi sosialnya terlalu besar gitu loh. Jadi ini pesan ya teman-teman Hexom, saudara-saudara gue. Jadi kalau kita di Hexom Indonesia, kita ngelihatnya biasa aja. Kita mempertaruhkan nama baik kita Hexom. Tapi di sisi luar orang yang tidak pakai Hexom, dia ngelihatnya arogan. Nah, itu dua mata koin yang harus dilihat. Dua mata pisau bahkan. Dua mata koin. Nah, ini kan koin sebelah kiri. Koin kan ada sebelah pisau kanan. yang kiri kanan, Van. Gimana ya pisau? Lo gak pernah punya pisau yang kiri kanan ya? Nggak. Blade sword itu kan kiri kanan yang tajam. Oh ya? Iya. Oh ya, oke, nggak apa-apa, apapun lah itu suka-suka dia lah, dia punya acara di sini. Nah, jadi harus dilihat kanan dan kiri gitu. Mungkin itu yang mesti kita perbaiki. Kita nggak mau menuju ke arogansi, nggak usah arogan. Kita udah punya Hexom aja, kita cukup bangga gitu loh. Jadi nggak perlu sampai arogan gitu. Jadi buat orang ngelihat yang punya Hexom mungkin ngerasa, waduh kapan gue punya. Bahkan ya nggak menutup kemungkinan yang nggak bisa beli atau yang belum sanggup beli, saking nggak sanggup belinya, dia nyinyir gitu loh, Hexom nggak bagus dan sebagainya. Atau mungkin para importer atau produsen yang membuat satu produk ngerasa Hexom tuh apa sih bagusnya gitu loh. Tapi ya buat kita pencinta Hexom biasa aja, maksudnya ya kita pakai enak kok, nggak ada masalah. Kita nggak butuh bagus jeleknya. Ya ini Hexom, udah ini komunitas kita gitu dan sebagainya. Nilai jualnya di situ, persatuannya, persaudaraannya, solidnya gitu loh. Tapi kalau boleh jujur nih. Ya, seandainya lo seorang orang yang berada di balik etalase Juragan Vapor walaupun sudah tidak lagi ya. Ya. Kemudian ada orang datang, terus dia bertanya, apa mod terbaik buat gua sekarang yang range-nya dari sampai 3 juta lah, sampai seharga Hexom yang terbaik Buat dia. Ya balik lagi, dia ini baru atau bukan? Ya, New user atau? New user. Benar-benar baru. Ya. Benar-benar baru, gue nggak akan saranin sampai ke sini. Oke. Nggak akan saranin sampai ke sini. Karena dia belum tahu nilai ini apa. Nilai mempunyai satu produk, satu brand mode itu belum nyampe situ lah. Ya. Tapi dia ada latah nggak? Kadang-kadang dia juga latah nih. Lihat teman-teman yang ngumpul jadi pengen punya. Kalau udah kayak gitu gue nggak bisa maksain. Mau nggak mau gue lurusin. Lu udah tahu nih. Tapi apa yang pantas berarti buat dia? Kalau dia punya budget untuk beli Hexom, tapi menurut lo jangan Hexom dulu. Vaporesogen, Panda Mode dan sebagainya, itu mod-mod yang harus mereka coba untuk awal. Semua butuh belajar om. Oke. Nggak gini loh, punya Semakin duit. yakin gue kenapa akhirnya Juragan Vapor gak laku. Enggak. Karena gak ada lo-nya. Lo harus bisa mentransfer soul itu ke toko lo, Van. Betul. Nah, orang itu harus tahu dulu, harus belajar. Nggak bisa namanya punya duit, orang lahir kaya raya langsung beli Lamborghini. Bukan dia nggak boleh beli, dia boleh aja beli. Tapi dia nggak tahu itu mobil overpower. Iya. Akhirnya meledak ya punya Raffi itu ya. Betul, jangan juga gara-gara dia orang kaya raya akhirnya beli Lamborghini, nggak disarankan beli Lamborghini terus dia beli Agia juga terlalu overdown gitu. Jangan juga. Lu beli aja beli aja yang sedang-sedang ya kan. Lu pelajari, lu tahu cara pakai mobil bagaimana enaknya, lu butuhnya seperti apa baru lu beli gitu loh. Iya. Nah, kadang-kadang kan namanya toko nih ya, pedagang ya. Orang datang baru mau beli nih, lihat duitnya kayaknya orangnya memungkinkan nih untuk gua perasa bisa-bisa. Iya. Ya udah Hexom aja gitu loh. Kalau perlu dia keluarin yang limited gitu loh.
dinaikin. Om kalau punya ini gengsinya kuat banget. Wah, Wah, sedap. one and only atau Ya, apa ya, dan ya. sebagainya. Yang penting apa omset naik malam ini gitu. Ya. Nah gue bilang salah seperti itu. Bukan kita nggak boleh juga pedagang begitu. Tapi menurut gue ada baiknya orang itu harus belajar. Semua itu harus ada tahapannya. Daripada dia beli Hadali langsung. Dia coba dulu Wasnano. Karena kalau dia nggak pernah beli Wasnano. Dia nggak pernah tahu Hadali itu enak. Oke. Paham ya? Tapi gue ngajarin making Hadali itu gue. Benar. Di Cibubur ya. Benar, Kok gue gak dapet Am ya? Lo salah settingnya. Benar. Udah lama banget tuh Meko. 2016-17 kalau gak salah tuh. Bener, Cibubur gue ingat banget. Dia juga pecinta Hadali. Gue pakai dot mod merah Gue ya sampai 75 sekarang tuh. sayangnya lagi gak gue bawa karena tadi dari Vaporeso mau ngirim. Iklan. Enggak, ini gak iklan. Oh enggak iklan. Ya kan ini kan kejadian jujur. Oh iya benar. Vaporeso mau ngirim produk. Oke. Mau gak mau, masa gue pakai dua-duanya semuanya. Tapi gue setuju kalau lu keluarin tuh jadi brand lu. Itu enak. Ini enak ya? Enak. Extras ini ya? Ya, teman-teman Eko nih, juga suka. perhatiin nih teman-teman nih. Nih produk kalau keluar nih, tangkep langsung. Sedap. Oke tuh, Sedap. hitnya enak banget. Ya hitnya enak, Vaporesionya juga bagus. Nah maksud gue yang hilang ini menurut gue sekarang dari pemilik-pemilik toko adalah kemudian gue ada satu toko Van ya yang sangat gue kagumi di Tulung Agung. Tulung Agung, oke. Di sana penjualan Dark Luna gue kencang banget. Oke. Kenapa? Lu kagumin gara-gara dia jual Dark Luna kencang atau gimana nih? Bukan, jadi Oh, gini. Oke. Di semua tempat Dark Luna menurut gue udah bukan lagi musimnya. Ya, Ya oke. kan ya? Ini era sekarang nih, lu Iya. cerita nih. Oke. Terus? Tapi kok dia bisa kencang banget ya? Karena dia dari dulu sampai sekarang gak geser ke Dark Luna. Artinya ini ngomongin balik ke perokok. Oke. Ya. Setia. Ketika bahwa lo udah passion sama vape dan lo kemudian bener-bener total mengabdikan hidup lo untuk vape, ya lo pasti bisa jual. Ya lu bisa mendeliver apa Yang lo rasain. Bener, itu Betul. poin utamanya. Kadang-kadang kita bicara Berarti nih. Siko gak bisa. Ya karena dia misalnya dia pakai pot nih ya, dia pakai Caliburn, terus dia bilang, "Om pakai aja tuh enak tuh Vinci." Tapi dia ngisapnya Caliburnya kayak nikmat banget. Vinci aja enak Om, karena Caliburnya udah nggak ada. Akhirnya orang pas nyoba kayaknya nggak seenak lu ngisep gitu ya kan gitu. Ngisep. Nah, jadi kita harus bisa mendeliver apa yang kita rasakan. Itu penting banget karena biasanya dulu ya zaman dulu masih belum corona tuh ya. Kalau kita pakai satu produk kita nge-vape depan dia tuh. Apa yang kita pakai pasti laku. Karena dia ngelihat betapa nikmatnya kita pas kita ngisep, pas kita keluarin exhale Ya gitu apalagi ya. acting lo kan. Wah ya kan sengaja kan. Kita keluarin gitu kan asapnya tebel gitu kan. Terus kita nikmat kayaknya gitu enak banget gitu. Nah orang jadi kepengen. Tapi kalau kita pakai produk yang lain biasanya nggak sekencang itu jualannya gitu. Kesimpulan terakhir nih Van. Lo biar gimana pun juga lo punya Juragan Vapor. Apa yang akan lo perbuat terhadap Juragan Vapor terutama ketika industri ini justru makin lama makin melemah karena corona, karena faktor ekonomi. Tapi kan kita sebenarnya ingin supaya vapers tetap bertahan. Oke. Setidaknya mereka tidak lari dari pilihan baik ini gitu loh. Dan lo sebagai salah satu agen asuransi kesehatan gitu ya. Kan lo tetap berusaha meyakinkan orang supaya ya memilih kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Betul. Betul kan? Betul. Gitu. Apa yang akan lo lakukan terhadap Juragan Vapor sebagai pemilik retail Juragan Vapor? Nah, memutuskan untuk vape dulu nih. Memutuskan untuk nge-vape itu adalah investasi seperti judulnya lu. Nah, itu investasi ya nge-vape itu investasi. Kenapa gue bilang investasi? Kita tuh berikhtiar sama diri kita sendiri, badan kita, supaya kita memilih yang lebih baik untuk tubuh kita. Kenapa vape itu investasi? Kalau lu bisa mengurangi resiko, kenapa lu lebih memilih resiko yang lebih besar? Kalau menurut gua kan itu. Ini kan. sama aja kayak seolah-olah lo pengen kebut-kebutan gak pakai helm ya, sementara lo punya helm. Betul banget itu. Ya itu penting banget. Itu harus tahu dulu esensinya. Kenapa mesti nge-vape? Lu harus bisa sebagai pedagang atau sebagai vapers mendeliver dulu. Kenapa pentingnya orang mesti nge-vape? Kalau lu nggak bisa ngasih alasan orang mesti nge-vape itu karena apa? Percuma lu mau dagang barang lu bagus atau lengkap dan sebagainya nggak akan laku.
Bukan gak akan laku ya, gak akan panjang. Tapi di saat kita bisa ngasih tahu ke orang, Om, kalau Om pakai vape, ya batuk Om akan berkurang. Dahak Om akan gak terlalu banyak seperti sekarang. Nah Om nih sekarang batuk-batuk mulu nih, coba kurangin rokoknya, coba diganti dulu dengan vape. Kurangin, coba tes 3 hari, nanti tes seminggu dan sebagainya. Kalau kita bisa mendeliver itu dan dia merasakan efeknya, itu gak usah diajarin lagi. Dia akan bercerita. Itu yang gue alamin dulu 2014-15. Kenapa bisa banyak customer? Karena pengalaman yang kita kasih ke dia dan dia merasakan akhirnya dia bercerita ke orang lain. Sama kayak di insurance gitu loh. Gue jual sama satu orang. Bukan asal jualan supaya gue dapat komisi. Tapi bagaimana gue menginfokan ke dia bahwa kenapa Om butuh insurance atau butuh proteksi. Kalau dia udah tahu dia butuh proteksi, dia tahu manfaatnya buat dia, dan dia ngerasa itu dia butuh, sisanya bukan jualan lagi. Gue cuma bilang, Om mau yang mana? Om atur sendiri. Om pilih vape-nya yang mana? Gitu loh ibaratnya. Tinggal dipilih rasanya mau levelnya seperti apa, nikotinnya yang berapa dan sebagainya. Itu mereka udah bisa otomatis. Jadi kalau misalnya kita di awal kita nggak bisa mendeliver itu, tujuan akhirnya nggak akan dapat. Oke. Nah gitu maksudnya. Pertanyaan ketiga berarti, asuransi atau vape? Jangka pendek, bukan jangka pendek ya. Enggak, asuransi atau vape udah itu aja. Allianz. Allianz. Oke, gini ya. Bukan gue gak cinta. Vape itu adalah hobi gue, kebutuhan gue. Kalau untuk bisnis, gue akan pilih asuransi. Oke. Ini jawaban diplomatis yang sangat bullshit ya menurut gue. Tapi gini, kita akan challenge Ivan ya seminggu ke depan. Ya, karena gue yakin loh, kalau orang-orang seperti Ivan tetap berada di etalase, akan banyak sekali orang yang tetap bertahan untuk memilih untuk tetap sebagai seorang vapers. Kita challenge Ivan yuk, kita balikin nih ke dia nih. Kita suruh dia pasang di story selama 1 minggu di depan toko, di etalase melayani orang. Boleh nggak? Boleh. Oke. Gak ada masalah sih itu. Ya? Boleh. Boleh ya? Gue terima challenge-nya. Oke, setidaknya kembalikan bahwa Juragan Vapor itu emang bener-bener punya value untuk sebagai solusi buat teman-teman orang yang mencari atau membutuhkan jawaban dari permasalahan-permasalahan mereka terutama terhadap rokok. Ini gue rasa challenge yang harus gue kasih ke lo. Dan ingat Van, lo tuh salah satu influencer yang bisa saja mempengaruhi jutaan orang. Kita gak pernah tahu. Gak pernah tahu sih ya. Gak pernah tahu. Lo tadi ngomongin 300 buzzer, kalau 300 like jadinya 90.000. Satu postingan lo 15.000 orang yang like, kemudian di repost bisa jadi 1 juta. Ya, betul. Ya kan? Betul. Bener gak? Gak ada yang pernah tahu. Apapun act yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa mempengaruhi banyak orang. Betul. Dan berakibat baik. Itu yang paling penting. Ingat 230.000 orang meninggal tiap tahunnya karena kanker paru-paru yang diakibatkan oleh rokok dan itu data WHO yang tidak turun sampai sekarang. Betul. Bahkan prevalensi perokoknya makin naik. Nah challenge itu kita lihat nih seminggu ke depan ya. Okay. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik oleh Ivan Agus Pratomo. Sedap. Pantengin ya. Pantengin ya, pantengin deh story-nya ya. Pantengin deh story-nya ya. Yang kangen ketemu gue silakan datang ya. Oke, ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan bisa jadi influence buat teman-teman pemilik toko di seluruh Indonesia. Apa sih semangat yang harus kita bawa pertama kalinya? Nilai-nilai apa yang pengen kita bawa di toko kita? Sehingga bisa mempengaruhi vaporista kita supaya bisa memberikan edukasi yang baik buat para vapers. Betul, setuju. Ingat satu hal, kebaikan itu gak ada gunanya kalau emang tidak bisa disebarkan. Oke, ini Blondie, The Tide is High. Tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. I'm not the kind of girl who give up just like that. Oh no.
is the way you done the things to me. I'm not the kind of girl who give up just like that. Oh no, time is like, but I'm holding on. I'm gonna be your number one, number one, number one. Every girl want you to be her man, but I'll wet my little tears in my toe. I'm not the kind of girl who give up just like that. Oh no, time is like, but I'm holding on. I'm gonna be your number one, number one, number one. Every girl want you to be her man, but I'll with my dear teeth is my toe. I'm not the kind of girl who give up just like that.